عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكره وعلى توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله العظيم من شأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى إخوانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين. فكيف حالكم أيها الإخوة؟ لعلكم بخير إن شاء الله. Alhamdulillah, kembali kita ketemu di satu tempat yang mulia ini. Kita belajar dan juga mengajar, murojaah, saling berbagi ilmu. Dan tentunya itu adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang wajib untuk kita syukuri dengan cara kita terus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ibadahinya. Insyaallah kita lanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yang mana kita sudah selesaikan tahsin pada surat Al-Lahab atau Al-Masad. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita menyentarkan hafalan kita. Baik, bisa langsung dan sudah siap. Iya, hafalan. Oh ya, gitu. Baik, untuk memudahkan kita murojaah dulu bersama-sama dari ta'awud sampai selesai surat Al-Lahab atau Al-Masad bersama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Baik, silakan yang sudah siap bisa di-startkan. Jadi Fadal dari basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Coba sekali lagi, Mas. Sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Barakallahu fiikum. Yang penting dilihat huruf-hurufnya. Ya, Hadi. Langsung dari
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Gampang ya, masih pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sekali lagi. Sayasla naran dzata lahab. Nah, untuk ikhfa'nya naran itu harus sama. Naran za. Pak. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما شاء الله. Dari bismillah langsung. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada tasdidnya. Ulang tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Enggak kan di sini ada tasdid. Oh, ada tasdid. Ketika ada tasdid, ya ditekan dulu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Jadi qalqalah itu tergantung. Dia kalau ada tasdidnya harus tetap dihidupkan tasdidnya. Nah, belum. Nah, ini kubro, ini juga kubro. Tapi kalau ada tasdid, tetap dihidupkan. Jadi enggak dihidupkan. Baik. Syukran, Mbak.
Jadi bismillah langsung. Watab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya perhatikan ma'aghna ya kan? Itu tidak dipantulkan tapi dialirkan. Ma'aghna aghna. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Harus lihat. Sayasla naran zata lahab. وامرأته حمالة الحطب. Coba وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Insyaallah. Jadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah ini kemarin kan apa nih? Bukan lahabiu tapi tasdid. Lahabiu. Nah, jangan ada biu tapi langsung biu. gitu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. terus Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak dipantulkan, jangan dibaca ma'aghna tapi tidak dia mengalir. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Baik, sekali lagi. Sayasla naran zata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Sekali lagi yang ini. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Baik, wamra'atuhu ha bukan ha. Ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sama. Hab bukan ha. Fi jidiha hablum min masad. Masyaallah kan ini semuanya. Cuman yang ini nih. Lahabiu. Nah ini perhatikan. Itu tasdid. Ya, ini enggak ada. Enggak ada. Ya, cukup situ. Jadi bismillah Pak Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, dialirkan. Nah, lu sudah catat tuh kan? Nah, jangan di ag. Ma aghna anhu maluhu
وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب Hatob. Atal hatob. Ya, kubro. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Nah, ya. Sudah nih semuanya. Teguh. Bismillah, tadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada. Ada tasdid di situ. Tabat. Tabat yada bila Wa tab sama ada tasdid juga. watab Ulang tabat. tabat yada bila watab ma afna anhu wa ma kasab. Nah, yang ini enggak ada. Yang ini tidak ada tasdid. Berarti langsung kasab. Ma afna anhu kasab. Sayasla naran dzata lahab. Nah, yang ini juga enggak ada. Talahab. Saya sudah. Sayasla naran dzata lahab. Hanya pendek. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Nah, yang ini enggak ada. 3 sampai selesai tidak ada tasdid. Hatob. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Sekali lagi. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Terus Fi jidiha hablum mim masad. Nah, jadi diperhatikan Pak. Ketika qalqalah itu ketika ada tasdid berarti dia harus dihidupkan tasdidnya. Wa tab. Kalau enggak ada berarti dia tidak ada tasdid. Kasab, jangan kasab. Jadi perhatikan. Kalau ada harakat tasdidnya ditahan dulu baru dipantulkan. Kalau enggak ada langsung dipantulkan dengan qalqalah kubra. Baik. Saya. Dari bismillah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, yang ditasdid yang baknya. Wa tab. Tanya enggak ada. Wa tab gitu. Tabbat ulang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Nah, coba wa tab. Wa tab. Jangan wat tab. Kembali. Wa tab. Wa tab. Nah, ayo. Tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, terus Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. ma aghna itu dialirkan. Tidak dipantulkan. Ma aghna. Nah, berarti dipisahkan lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, terus Sayasla naran dzata lahab. nah, berarti kan sayas itu short pakainya. Nah, biar mudah
Nah, dia moyong. Sayas. Sayas. Nah, itu. Sayas. Ya betul itu. Sayas. Nah, ikhfa-nya, ini kan rong, itu ikhfa. Itu dengan menyamarkan rong za. Ya. Sayas. Za. Nah, ulang. Sayas. Terus Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jildiha hablum min masad. Ya, baik. Tinggal diperhatikan panjang pendeknya. Ini juga. Baik, selesai ya. Nah, kita lanjutkan materi kita. Jadi besok bisa diganti surat An-Nasr. Iya besok. Kan besok. Baik, bisa dilihat kelasnya. Kita lanjutkan pada pelajaran mad far'i yang mana kita sudah ambil dua hukum. Yang mana mad far'i ini kemarin definisinya adalah itu ya, bacaan mad yang yang dipengaruhi oleh dua sebab, hamzah dan sukun. Nah, pembagiannya ada tiga. Ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah, ada mad tabi'i yang bertemu dengan sukun asli, ada mad tabi'i yang bertemu dengan sukun arid. Nah, kita baru yang pertama nih, yaitu bacaan mad yang bertemu dengan hamzah. Nah, di situ ada 4 hukum. Yang pertama, mad wajib muttasil. Apa kemarin terjadi apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, contohnya surat yang akan kita hafalkan besok. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa. Nah, itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah ya dalam satu kata. Maka dia dihukumi dengan mad wajib muttasil yang harus dibaca 4 sampai 5 harokat. Dan boleh berkurang apabila ada uzur. Ketika misalkan tidak kuat nafasnya, itu bisa dijadikan 2 ya. Atau ketika berhenti dalam keadaan uzur, misalkan ketika hendak bersin ya, waqaf pada mad jaiz muttasil yang aslinya wajib dipanjangkan 4 atau 5 harokat, tapi dia ada uzur karena hendak bersin atau batuk atau ya angop atau yang lainnya, itu maka boleh dijadikan 2 harokat atau kurang dari 4 atau 5 harokat tersebut. Itu mad wajib muttasil. Nah, kemudian yang kedua ada mad jaiz munfasil. Sama-sama pengertiannya, cuman berbedanya tidak dalam satu kata. Ini dipanjangkan sama 4 atau 5 harokat dan boleh juga 2 atau di bawah dari itu ketika ada uzur ya. Ketika ada uzur. Nah, kemudian kita masuk yang berikutnya, yaitu mad silah kubro, yang mana sebelumnya kita sudah bahas mad silah sugro. Nah, ini mad silah kubro. Apa bedanya? Kita baca. Mad silah kubro terjadi apabila hak dhamir, ya kan? Apabila hak dhamir bertemu dengan hamzah. Jadi ketika membaca surat ada hak dhamirnya ketemu dengan hamzah setelahnya, maka dia adalah mad silah kubro. Panjangnya berapa? 4 sampai 5 harokat juga. Nah, kemarin kalau mad silah sugro ada yang masih ingat definisinya? Serata domah. Belum bertemu hamzah. Tidak bertemu hamzah setelah sesudah dan setelahnya tidak bertemu sukun, lalu setelahnya tidak bertemu hamzah ya kan. Nah, karena ini mad far'i,
karena terjadinya harus ada sebab hamzah atau nggak sukun, berarti di sini bertemunya hamzah wajib. Kalau nggak bertemu hamzah dia bukan mad silah kubro. Nah di sini sama bisa ditambahkan di situ hak domirnya berharokat kasrah atau domah juga. Kalau di situ kan nggak disebutkan ya. Apabila hak domir saja. Nah yang berharokat kasrah atau domah. Berarti yang fathah tidak. Yang berharokat kasrah atau domah. Yang bertemu dengan hamzah setelahnya. Contohnya man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Baik. Yang ketiga ya ini berarti ya. Mad silah kubro. Terjadi apabila hak dhamir dari kanan ya. Apabila hak dhamir bertemu dengan hamzah. Baca 4 atau 5 harokat. Baik, contoh. Man dzal ladzi yashfa'u 'inda. Nah, di sini biasanya tandanya gini. Ke atas ya kan. Terus ada kayak gininya. Nah, domah kebalik. Seperti gini kan. Terus ada ini panjangnya di sampingnya. Baik. Nah, yang ini. Perhatikan kita cocokkan dengan definisinya. Tadi apa? Apabila hak domir yang harokatnya kasrah atau domah ketemunya hamzah. Nah di sini dicari hak domir, ketemu ya di sini. Ini namanya hak domir. Oh bisa tahu itu hak domir? Jelas. Karena inda itu sendiri, hu itu kata sendiri. Inda di sisi, di samping, hu-nya di samping dia gitu maksudnya. Jadi bukan satu kata gitu loh. Jadi ini kata sendiri, ini kata sendiri. Jadi inda plus hu, indahu. Nah makanya di sini disebutnya hak domir. Tapi ada juga hak yang seperti ini tuh haknya hak asli fiil atau isim ya. Nah jadi bisa tahu detailnya apakah ini hak domir atau bukan, maka dia harus belajar bahasa Arab tentunya. Tapi kalau tidak dia bisa membaca artinya untuk mengetahui mana itu hak domir. Tapi di Al-Quran Indonesia sudah lebih mudah lagi karena ada tandanya yang seperti ini. Kalau tandanya panjang, ya panjang atau domah kebalik, nah itu sudah dipastikan bahwa itu adalah hak domir, gitu. Nah indahu yang ini ya, hu. Ada hak domir, ya kan? Hak domir. Harokatnya apa nih? Domah. Ketemunya apa? Hamzah. Nah berarti dia adalah hukum bacanya mad silah kubro. Harus panjang. Panjang kan berapa? 4 sampai 5 harokat. Baik, cara membacanya kita baca. Saya baca dulu kemudian antum. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Nah, panjang. Boleh juga ketika ada uzur, misalkan nafas nggak kuat, dia cukupkan dengan 2. Ya,
Misalkan dari sini kita panjang nih. Ya, sampai sini nggak kuat 5. Kita boleh baca. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya. Yang tidak boleh adalah menghilangkan bacaan panjangnya. Ya, yang tidak boleh menghilangkan bacaan panjangnya. Kalau misalkan ada uzur, dia rubah menjadi 2 harokat atau kurang dari itu, maka dia boleh. Itu masilah kubro. Paham ya perbedaannya dengan masilah sughra? Ya. Kalau masilah sughra itu tergolong pada mad asli, yaitu mad yang tidak bertemu ini atau ini. Kalau yang mad far'i, yang masilah kubro, dia wajib bertemu dengan hamzah. Ya, karena mad far'i ada sebabnya harus ada. Kalau nggak ada sebabnya dia bukan mad far'i. Itu masilah kubro. Baik. Selesai? Bisa dipahami? Baik. Kemudian kita masuk pada berikutnya mad badal. Baik, yang keempat dari mad far'i, mad bacaan mad yang bertemu dengan hamzah adalah mad badal. Yaitu terjadi apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad. Bebas huruf madnya apa saja. Nah, bertemu dengan huruf mad. Dibaca berapa? 2. Dibaca dengan 2 harokat. Baik. Contohnya banyak ya. Contoh dari mad badal banyak. Intinya ada hamzah, setelahnya mad, huruf mad. Itu contoh dari mad badal. Contohnya baik, contohnya ini. Nah, kita baca Rabbana innana amanna. Baik. Rabbana ininya. Ini mat apa nih? Mas Andi. Ini ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Apabila ada mat tabi'i. Bukan, mat badal yang ini. Yang ini nih. Kalau yang ini apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, itu bacaan apa nih hukumnya? Mat wajib atau mat jaiz? Mat jaiz. Kenapa mat jaiz? Ya, karena bertemu dalam kata yang berbeda. Perhatikan. Ya, makanya di sini dibaca panjang nih, Rabbana, ya kan? Tapi ini hukumnya adalah mad jaiz karena bertemu hamzahnya tidak dalam satu kata. Rabbana itu kata sendiri, innana kata sendiri. Nah, ini juga sama, innana amanna, ini juga bacaan mad jaiz munfasil juga. Nah, mad badalnya mana? Ini. Kebalik. Jadi hamzah dulu baru ketemu mad. Hamzah dulu baru ketemu mad. Jadi ada hamzah ketemu huruf mad. Maka dia dibaca 2 harakat sebagai mad badal.
Nah, kenapa kok mad badal 2 harokat sendiri, yang lainnya padahal 4 atau 5? Nah, karena sebagian pendapat ada yang menggolongkan mad badal itu pada mad asli, ya. Jadi dibacanya 2. Ada sebagian pendapat yang menggolongkan mad badal kepada mad asli, bukan mad far'i. Kalau di buku Syafi'i digolongkan mad badal ke mad far'i. Kenapa? Karena ada sebab hamzahnya. Walaupun hamzahnya tidak didahului dengan huruf mad. Artinya hamzah duluan, gitu ya. Mad pada buku mad metode Asy-Syafi'i dia digolongkan kepada mad far'i karena dia ada kaitannya dengan hamzah, ya. Karena secara definisi mad far'i itu adalah mad yang dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun. Nah, mad badal ini ada kaitannya, sebabnya yaitu berkaitan dengan hamzah. Maka digolongkan pada mad far'i. Nah, kalau pendapat yang lain digolongkan kepada mad tabi'i karena dia dipanjangkannya 2 harokat. Dan apabila dipanjangkannya lebih, itu menjadi kesalahan jali. Itu Nah, kenapa bisa digolongkan kepada mad tabi'i itu sebabnya. Nah, kalau di sini tidak. Nah, berarti di sini boleh ketika dia panjangkan sebagai 4 atau 5 harokat juga boleh. Rabbana innana amanna boleh. Atau 2 juga boleh. Karena dia mad far'i. Tapi kalau yang berpendapat mad asli, dia harus panjangkan 2. Enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Itu ya. Baik, kita baca sekali lagi. Rabbana innana amanna. Baik, itu mad tabi'i. Ya, mad badal. Baik, kemudian di situ ada catatan bisa ditambahkan. Yaitu di surat Al-Ahqaf ayat yang keempat, kemudian Al-Baqarah ayat 283. Jadi contohnya seperti ini. Al-Ahqaf ayat yang keempat bisa dibuka. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini kalau kira-kira orang yang belum belajar tajwid bacanya gimana? Yang ini. Atuni mungkin atau enggak ituni, ya kan? Ituni. Nah, cara membaca yang betul adalah dengan menghidupkan hamzah wasalnya dengan kasroh dan mengganti hamzahnya ini dengan ya. Jadi bacanya ituni bi kitabim min qabli hada. Jadi ituni. Jadi hamzahnya hilang. Jadi enggak ituni tapi ituni. Ituni. Jadi diganti hamzahnya ke depan, ya. Dipindah hamzahnya menjadi ke depan. Ituni. Nah, ini juga termasuk mad badal ituni. Hanya pada 2 surat, ya. Ayat yang keempat. Al-Ahqaf. Nah, ituni bi kitabim min qabli hada. Tulisannya pasti seperti ini. Kayak gini tulisannya. Ya, betul. Kalau di wasol, ya, kalau di wasol ini dihidupkan seperti hukum biasanya. Jadi enggak, ini khusus ketika memulai bacaan. Khusus ketika memulai bacaan pada awal ayatnya. Tapi kalau di wasol dengan ayat sebelumnya, dia sama dihidupkan dengan
seperti huruf yang tertera di sini. Kemudian Al-Baqarah ayat 283 di halaman yang terakhir. Baik, ayat sebelumnya bisa dibacakan. Lilladzi apa? Alladzi. Nah, itu. Fal yu'addil ladzi tumina. Nah, ini kan berada di tengah-tengah ayat ya. Jadi enggak di awal ayat. Dia berada di tengah-tengah ayat. Nah, ketika dibaca dengan ayat sebelumnya, fal yu'addil ladzi tumina, maka ini tetap fal yu'addil ladzi tumina. Jadi ini hilang. Hamzah wasalnya hilang, langsung ke sini. Fal yu'addil ladzi tumina, tetap. Tapi kalau misalkan dia berhenti fal yu'addil ladzi, ya kan? Nah, ini dibacanya dengan diganti hamzahnya ke depan. Jadi seperti ini. Utumina, ya. Dibacanya dengan utumina. Fal yu'addil ladzi utumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah, begitu. Tapi kalau dibaca dengan ayat sebelumnya ini enggak ada pengaruh sama sekali. Sama seperti kaidah awal, apabila hamzah wasol berada di tengah kata, maka dia tidak terbaca. Fal yu'addil ladzi tumina. Baik, catatannya di situ hanya ada pada surat Al-Ahqaf ayat yang keempat dan surat Al-Baqarah ayat yang ke-283. Nah, ini nanti masuk di ayat-ayat gharibah. Nanti akan dibahas pada akhir-akhir pembahasan. Nah, tapi ini tergolong kepada mad badal, itu saja tambahannya. Tergolong dari mad badal, yaitu hamzah ketika ada hamzah bertemu dengan huruf mad. Nah, padahal hamzahnya kan di sini. Hamzahnya kan di sini aslinya nih. Harusnya kan nggak masuk secara kaidah kan. Tapi dia dibadal, diganti ke depan. Ketemu dengan huruf mad, waw sukun. Kalau yang ini ya sukun, gitu. Makanya disebut dengan mad badal. Tergolong mad badal. Cuman kalau secara kaidah penulisan kan ini enggak. Cuman dia digolongkan ke dalam mad badal. Baik. Selesai mad badal, selesai mad far'i. Pembagian yang pertama yaitu mad, bacaan mad yang bertemu dengan hamzah. Ada 4 hukum. Yang pertama mad wajib muttasil, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian mad jaiz munfasil, mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Kemudian mad silah kubro, hampir mirip kayak yang mad silah sughro, cuman bedanya ini hak dhamir bertemu dengan hamzah, ya, wajib dan nggak mungkin ketika tidak bertemu hamzah dia bisa menjadi mad silah kubro. Kemudian yang terakhir adalah mad badal. Ini memiliki perbedaan pendapat. Ada yang menggolongkan sebagai mad asli, ada yang menjadi mad far'i. Tapi intinya mad badal itu dipanjangkan 2 harokat, ya. Ketika menggolongkannya ke dalam mad asli, dia tidak boleh lebih dari 2 harokat dan tidak boleh kurang. Kalau dia menggolongkan berpendapat tergolong ke dalam mad far'i, dia ada rincian bacaannya. Ada yang boleh mengatakan lebih dari 2 atau ada yang mengatakan 2 saja. Nah, itu kita nanti akan pelajarin pada ayat gharibah. Nah, ini selesai 4 hukum. Nah, besok kita masuk pada mad, bacaan mad yang bertemu dengan sukun asli.
Itu tadi ada 4 juga. Baik. Nah, ini selesai bagian yang pertama. Nah, ini enaknya disetorkan dulu. Ya. 4 hukumnya ini. Enggak usah sama contohnya, yang di situ aja. Terjadi apabila bacaan mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, sama dibacanya berapa harokat. Seperti itu. Daripada nanti dibaca semua baru nanti setelah terlalu panjang. Jadi satu kapter dulu per kapter. Tapi selesai sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan? Atau anjuran yang harus dilakukan atau anjuran yang lebih baik dari penyanyian dan mempunyai luar biasa dengan dari yang Ya. 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 Baik. Sebagaimana yang saya pernah belajar dulu, dan itu saya belajar pada riwayatnya Imam Syu'bah, ya. Dan Imam Syu'bah itu berpendapat bahwa Al-Fatihah ini dimulai dari ayat satunya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ayat satunya dimulai dari situ. Oke, kuncinya dari situ dulu ya. Jadi dimulainya dari Alhamdulillah. Tapi sepakat para ulama bahwa ayat Al-Fatihah itu semuanya ada 7, ya kan? Nah, berarti kalau dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang pertama, otomatis kan jadi 6. Nah, tapi kan tadi pendapat seluruh ulama kan sepakat itu 7 ayat. Nah, kalau pendapat Imam Syu'bah itu ayat 8-nya adalah di kata siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi berhenti di situ, dianggapnya ayat ke 6-nya. Nah, kemudian dia melanjutkan ke ghairil maghdubi 'alaihim sebagai ayat yang ke-7. Jadi boleh. Nah, ya kan? Kemudian ketika pendapat yang lain itu dimulai dari ayat yang pertama, bisa disesuaikan dengan tanda bacanya, tanda wakafnya di situ. Kalau di situ kan berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu kan tanda bacanya lam atau ya lam ya kan, tidak boleh berhenti. Maka dia disesuaikan, panjangkan. Jadi diteruskan sampai akhir. Terus tadi ada 4 cara. Nah, sebenarnya itu boleh semua. Boleh semua. Ya, boleh semua. Dan yang paling afdal tentunya disambung semua. Dan yang paling afdal tentunya disambung semua, satu nafas. Jadi seperti itu. Menurut pendapat Imam Syu'bah tadi yang berpendapat bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari ayat yang pertama, itu tidak ada, tentunya yang paling afdal dia berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim yang pertama. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang mana itu dianggap menjadi ayat yang ke-6-nya. Yang afdal seperti itu. Tapi kalau meyakini bahwa bismillah yang menjadi ayat yang pertama, maka lebih afdalnya disambung semuanya karena di situ tandanya lam ya kan. Tandanya lam. Tapi kalau nggak kuat gimana? Kalau nggak kuat jangan berhenti di tanda yang lam. Tapi di alaihim yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti di situ. Baru diulang lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Jadi yang paling afdal disambung semua satu nafas. Cuman kalau nggak kuat nafasnya, jangan dipaksakan. Artinya gini, sampai
titik nafas terakhir itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu jangan. Kurang baik. Tapi berhenti di 'alaihim yang kedua. Jangan berhenti di wakaf larangan. Ya, jangan berhenti di wakaf larangan. Berhenti ya berarti di 'alaihim yang kedua baru diulang dari ghairil. Itu catatan untuk yang habis nafasnya. Tapi kalau kuat tentu afdolnya disambung semuanya. Begitu. Oh gitu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa semuanya. Tidak apa-apa. Jadi tapi kalau afdolnya kan ketika sudah diterapkan tanda di situ, tanda wakaf di situ kan kita sudah tahu hukumnya tanda bahwa tanda lam itu tidak boleh berhenti di situ. Ya, berarti enggak boleh. Tapi kalau sebenarnya enggak ada larangan karena kalau kita berhentinya an'amta alaihim itu tadi ada pendapat yang membolehkan di antaranya pendapat Imam Ahmad ya kan. Itu sebagai ayat yang ke-6. Nah, itu boleh. Sebenarnya enggak ada larangan. Tapi kalau kita yakini bahwa ayat bismillah ini yang pertama, yaitu afdolnya disambung semua. Cuman kalau enggak kuat, jangan dipaksakan sampai tadi nafasnya kehabisan tapi tetap dipaksa. Tapi berhenti di alaihim yang kedua. Insya Allah seperti itu, boleh semua. Boleh semua. Yang tidak boleh tadi memaksakan. Tidak boleh memaksakan nafas. Iya, nggak boleh. Baik, seperti itu. Baik, terkait madfa'i yang bertemu dengan Hamzah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga yang kita pelajari sedikit ini dapat menambah wawasan kita. Yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu kita menjadi mendapat faidah tambahan. Naktafi li hadzal qadar wa nasallallahu alaihi wa lakum assalamu alafiyah wa nasallallahu alaihi wa lakum assalamu alafiyah wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.